Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta Hikari. Hari ini kita akan kedatangan pembicara dari Bandung. Kita mulai sekarang ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya share dulu eh, biografinya Temutu ya. Temuti ini adalah namanya, konsep kali ini namanya adalah Mutiara Sajat, sarjana psikologi dan master psikologi, psikologi klinis terapis depth dan CTC, domisilinya di Kota Bandung. Pendidikannya dari Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, S1-nya, dan S2-nya dari Universitas Islam Bandung, Unisba. Sekarang ini aktivitasnya adalah psikolog, ibu rumah tangga, dan calon ibu karena sedang hamil. Udah berapa bulan, Timothy? Alhamdulillah ada 5 bulan. Berapa? 5 bulan. Oh, udah 5 bulan ya, udah 5 bulan. Semoga lancar ya. Amin. Praktik di Terima Klinik kasih. Duta Medikama Madani Kota Bogor. Kemudian di Asosiasi Psikolog di CV catatan psikologi, CV catatan psikologi ya. Dan bersama suami membuka layanan konsultasi talent mapping dan terapi emosi menggunakan metode DEP di rumah. Mangga, silakan dimulai Tewati. Aku ini ya. Nah, opsinya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah senang sekali malam hari ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu dari komunitas Hikari ya, Bu Alin ya. Mungkin Iya, boleh sedikit cerita nggak Bu, Hikari ini seperti apa biar saya tahu juga karena kebetulan baru baru pertama kali gitu ya untuk ketemu sama ibu-ibu sekalian. Jadi, eh, mm-mm. komunitas hari ini kita base-nya di Tangerang Selatan, karena kan dulu saya juga di Tangerang Oh, Selatan ya. Tapi sih mm-mm. sudah mulai banyak dari luar kota juga pesertanya. Mm-mm. Dan Oh, kita mm-mm. biasanya mengadakan webinar tiap sebulan sekali tentang parenting, tentang sekolah, dan lain-lain. Oh iya, iya, baik. Ya. Berarti dari Tangerang ya, senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Mungkin ada yang dari luar Tangerang atau ada yang dari Bandung juga nih ibu-ibu. Di sini ada Bu Hifiza, Bu Nuning, Bu Adinda, Bu Anur, dan Bu Aisyah ya. Salam kenal buat ibu-ibu sekalian. Malam hari ini saya diminta oleh Bu Alin berbagi sedikit ilmu yang kemudian saya yakini bahwa ilmu ini bukan sesuatu yang asing gitu ya, tentu sudah banyak sekali yang kita pernah dapatkan terkait dengan materi atau tema eh, sharing kita hari ini. Itu hanya saya berharap dari pertemuan ini kita bisa sharing bersama, kita bisa saling belajar bersama. Kalau misalnya nanti ada dari ibu-ibu mau sharing tentang apa yang pernah didapatkan pengalaman atau ilmu yang lainnya seputar dengan tema kita malam hari ini tentu kan sangat terbuka. Jadi kita hari ini niatkan untuk belajar bersama ya, ibu-ibu, bukan berarti kemudian saya diminta untuk menyampaikan materi kemudian saya banyak lebih tahu gitu, tapi kita di sini sama-sama belajar.
Oke ya, tema malam hari ini yang diberikan kepada saya terkait dengan komunikasi sehat rumah tangga kuat, gitu ya. Sudah muncul belum, Bu Alin, slide-nya? Belum, belum ada. Nah, sudah ada. Lagi mau dibuka langsung di slideshow atau gini aja? Sudah, Ya, ya. ya. Baik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan, respon, boleh sampaikan via chat. Ya, oh, salam kenal. Bu Nuning dari Tangsel, Bu Nur dari Kuningan, dan ya Ada yang dari salam kenal Kuningan semua. ini. Iya, ada yang dari Kuningan juga. Salam kenal. Iya, tema hari ini kita adalah tentang komunikasi sehat, rumah tangga kuat. Tentu kita sebagai seorang istri, itu atau seorang ibu, eh, memiliki harapan yang besar gitu ya, memiliki cita-cita bahwa punya rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang kemudian harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan salah satu upaya untuk bisa mencapai hal tersebut tentunya dari bagaimana kita membangun komunikasi dengan pasangan dan juga anak-anak kita. Komunikasi yang seperti apa ya? Komunikasi yang sehat, komunikasi yang dua arah, komunikasi yang bisa membuat kita nyaman untuk terbuka untuk bisa menjadi diri kita sendiri. Tentu komunikasi ini tadi bukan sesuatu yang asing ya, sudah sangat familiar buat ibu-ibu. Kita semua pasti sering sekali mendengarkan nasihat-nasihat bahwa 80% rumah tangga dilandasi oleh komunikasi. Jelas karena bagaimanapun kita sebagai manusia dilahirkan di muka bumi untuk saling berkomunikasi karena kita tidak bisa hidup sendirian gitu ya dengan kita bertemu sama satu sama lain gitu ya. Tentu kita ada saling kebutuhan yang perlu kita penuhi gitu sesama manusia. Nah, begitu pula dengan uh, kondisi di dalam rumah tangga kita. Dengan suami, dengan anak-anak, kita tentu perlu berkomunikasi. Walaupun mungkin ini bukan sesuatu yang aneh gitu soal komunikasi, tapi saya berharap kita bisa saling merefleksikan diri ya terkait dengan bagaimana sih sebetulnya komunikasi kita dengan pasangan, dengan anak-anak kita di rumah. Apakah sudah sehat ataukah masih ada yang perlu diperbaiki? Kita ikhtiarkan hari ini untuk coba mengetahui lagi tentang komunikasi itu seperti apa. Nah, sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu nih ke ibu-ibu. Kira-kira kenapa sih komunikasi itu penting dan juga perlu kita pelajari, kita lakukan gitu. Mungkin ada yang mau sharing, boleh buka lewat chat ataupun mungkin juga menyampaikan secara langsung open mic. Silakan ibu-ibu. Oh, ada yang mau berpendapat? Kalau menurut aku mungkin ini ya, Mm-mm. cara menyampaikan pendapat gitu ya, komunikasi itu ya. Hmm, ya, cara menyampaikan bagaimana bisa menyampaikan pendapat gitu ya, Bu ya. Oke, terus kalau ibu yang lain, Ibu Nur, Bu Purwati, Bu Nuning, mungkin, atau Bu Adinda, ada yang mau menyampaikan kenapa kita perlu terus belajar untuk soal bagaimana komunikasi itu. Untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi. Untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi, terutama dengan pasangan gitu ya, Bu ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Komunikasi itu sebenarnya kan kayak kita saling bicara dua atau beberapa orang gitu ya, Bu. Jadi Betul. perlu perlu dipelajari banget gitu loh, karena kan nggak semua standar orang itu sama dengan kita atau gimana. Jadi antara kita mungkin dengan yang anak kita yang lebih di bawah kita atau dengan suami atau dengan tetangga dan sebagainya.
Nah, makanya jadi perlunya nih ada komunikasi gitu, bagaimana kita bisa mengembangkan cara-cara penyampaian kita bisa diterima dan bisa ada tanggapan baik dari mereka. Nah, mungkin seperti itu kali ya, atau gimana? Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Purwanti ya, betul sekali. Kita memang perlu komunikasi gitu ya, karena kita tadi ya dengan pasangan perlu saling menyampaikan pesan satu sama lain, biar saling bisa memahami seperti itu ya. Terus juga ini di kolom chat juga ada Bu Nur menyampaikan supaya harmonis agar saling bisa memahami, betul sekali gitu ya. Jadi memang penting untuk kita terus menerus belajar soal komunikasi walaupun kita sudah menikah mungkin puluhan tahun gitu ya. Tapi kita bisa kemudian melihat apakah pernikahan kita sudah uh, sehat komunikasinya atau masih ada yang perlu diperbaiki gitu, karena memang sejatinya kita belajar itu seumur hidup gitu ya Bu. Tidak ada pernah kata berhenti untuk belajar. Selama apapun pernikahan kita gitu ya, sudah banyak manis asinnya kehidupan dalam rumah tangga yang kita jalani, tentu kita tidak akan berhenti untuk belajar. Jadi kita pun hari ini meniatkan diri untuk belajar bagaimana sih berkomunikasi itu dan kenapa komunikasi itu penting tadi, karena kita satu sama lain masing-masing bisa jadi punya persepsi yang berbeda sehingga perlu dikomunikasikan. Baik. Nah, selanjutnya soal definisi mungkin udah sering sekali ya kita dengar soal komunikasi itu apa. Kalau menurut KBBI, komunikasi ini adalah proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran dan perasaan melalui lisan, tulisan atau bahasa tubuh. Jadi sangat kompleks gitu ya komunikasi. Tidak hanya kemudian kita menyampaikan pesan secara verbal, secara lisan gitu ya, tapi juga tulisan dan juga bahasa tubuh. Karena itu walaupun mungkin kita tidak bisa berbicara misalnya, atau ada saudara-saudara kita yang tidak bisa menyampaikan pesannya dengan lisan gitu ya, tunawicara gitu ya, maka tetap bisa berkomunikasi, tetap membutuhkan untuk komunikasi, karena komunikasi ini sebuah kebutuhan. Nah, pertanyaannya kemudian kira-kira komunikasi ini kalau menurut ibu-ibu sebuah talent atau bakat, talent itu artinya bakat, atau skill artinya keterampilan. Kira-kira menurut ibu-ibu yang mana? Talent atau skill? Atau dua-duanya? Boleh. Ya. Boleh disampaikan di kolom chat. Kira-kira komunikasi ini bagian dari bakat atau skill atau keterampilan, talent atau skill. Bu Ervani skill. Oke, kalau ibu-ibu yang lain gimana? Bu Alin skill. Ada lagi? Yang lain? Bu Nuning, Bu Adinda, mau berpendapat skill atau talent nih? Komunikasi itu. Oke, rata-rata jawabnya skill gitu ya. Karena memang kita sering tahunya bahwa meningkatkan keterampilan komunikasi gitu ya, latihan, ikut workshop gitu ya, pelatihan tentang komunikasi. Ada juga yang jawab Bu Sari skill, ada juga yang jawab dua-duanya. Bu Purwanti talent dan skill, Bu Nelela dua-duanya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Ada juga yang skill. Oke, sebelum kita coba tahu nih kira-kira talent atau skill, kita coba cari tahu dulu apa itu sebetulnya talent dan skill dalam bahasa. Nah, sebetulnya dalam diri manusia kita itu membutuhkan atau memiliki keempat hal ini. Ada talent, ada attitude, ada skill, dan knowledge.
Nah, talent itu adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang terbentuk secara alami, konsisten, dan dapat digunakan untuk produktivitas. Jadi, setiap orang pasti memiliki bakat atau talent, dan dia tumbuh secara alami. Jadi, ibarat itu sudah ada di dalam dirinya, dan kemudian akan tumbuh terus seiring berjalannya manusia bertumbuh, berkembang, sehingga bakat-bakat yang dimiliki bisa terus terasah. Nah, kalau dalam teori yang saya ambil dari teori Gallup gitu ya, seorang ahli psikologi, dia menyampaikan bahwa semua manusia memiliki 34 bakat. Jadi banyak sekali. Jadi kita semua itu sebetulnya berbakat. Jadi tidak ada di manusia di muka bumi ini tidak berbakat. Kita harus meyakini diri kita berbakat, orang lain berbakat. Dan berbakatnya, 34 bakat ini semua dimiliki oleh manusia. Hanya yang berbeda adalah kekuatan urutannya. Dorongan-dorongan untuk mengasah atau menggunakan bakat-bakat itu sehingga bisa menjadi sesuatu yang produktif gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah attitude. Itu adalah ekspresi atau respon suka atau tidak suka terhadap sesuatu, baik seperti orang, benda, tempat, dan aktivitas. Jadi, kita setiap kali kita bersikap gitu ya, merespon, berekspresi terhadap sesuatu, itu adalah dikatakan sebagai attitude. Makanya ada attitude yang baik, ada attitude yang buruk gitu ya. Tergantung bagaimana kita mengekspresikan diri kita gitu. Nah, kemudian ada skill. Skill tadi adalah keterampilan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu atau serangkaian cara bertindak dengan benar. Jadi ya skill ini terasah terus menerus sehingga kita bisa menjadi terampil untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk bisa terampil melakukan sesuatu tentu kita membutuhkan ilmu atau knowledge gitu ya. Nah, knowledge ini adalah serangkaian informasi tentang sesuatu seperti deskripsi data, teori, konsep, prosedur, dan prinsip terkait satu hal, termasuk juga komunikasi. Maka ketika kita belajar soal komunikasi, kita akan tahu dulu nih ilmunya dulu. Komunikasi itu apa sih? Gimana caranya berkomunikasi yang sehat? Komunikasi yang tidak sehat itu seperti apa? Nah, setelah kita tahu ilmunya, maka kita akan mencoba melatih diri kita agar kita bisa lebih terampil dalam berkomunikasi. Ketika sudah kita berlatih, maka itu keterampilan itu bisa menjadi attitude kita. Ketika kita berlatih memiliki komunikasi yang sehat, maka attitude kita pasti kita mengekspresikan diri dengan berkomunikasi yang baik atau sehat gitu. Nah, kemudian pertanyaannya apakah bagian dari talent gitu ya, komunikasi itu? Nah, jawabannya adalah komunikasi adalah bagian dari bakat kita. Kenapa gitu ya? Tadi karena manusia semua berbakat untuk komunikasi sebenarnya. Karena komunikasi adalah kebutuhan. Kebutuhan kita menyampaikan informasi, kebutuhan kita untuk bisa saling membantu gitu ya, saling bermanfaat dengan komunikasi yang kita lakukan. Sehingga semua orang memiliki bakat komunikasi. Jadi tidak ada lagi nih sekarang ibu-ibu yang bilang, saya mah tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Gak mungkin gitu, karena semua orang punya bakat komunikasi. Nah, apa nih komunikasi sebagai talent ini, sebagai bakat ini? Kita sebetulnya punya perilaku dasar. Yang pertama adalah senang bicara untuk menyampaikan pesan. Jadi pada dasarnya semua manusia itu senang berbicara untuk kemudian saling menyampaikan pesan, baik bicara lewat verbal, lisan ataupun juga dengan menyampaikan dengan tulisan informasi pesannya gitu ya. Nah, kemudian pandai berinteraksi secara verbal dengan orang lain. Nah, kita sebetulnya bisa walaupun mungkin tidak ke semua orang gitu ya, kepada orang-orang tertentu kan itu juga bagian dari bakat kita berinteraksi secara verbal dengan orang lain. Juga mampu memilih kata dan cara yang tepat dalam menyampaikan pesan atau informasi. Nah, jadi kita sebetulnya pada dasarnya memiliki kemampuan ini ya untuk bisa memilih.
Tapi kemudian ada ekspresi spontannya nih ketika komunikasi sebagai bakat. Nah, apa aja ekspresi spontannya? Yang pertama, bicara terus-menerus tanpa memperhatikan waktu. Pernah nggak ibu-ibu saking asiknya ngobrol gitu ya sampai lupa waktu gitu ya? Atau mungkin punya temen yang ketika bicara itu susah banget dihentikan gitu ya, mau bicara terus. Nah, itu bagian ekspresi spontan dari individu yang memiliki bakat komunikasi. Lalu kemudian selalu bicara meskipun dalam situasi yang tidak pas. Nah, itu juga gitu ya. Orang lagi bahas tentang makanan, tiba-tiba cerita soal jalan-jalan gitu ya. Situasinya tidak pas atau mungkin situasi-situasi yang lain, orang lagi sedih gitu, temennya lagi sedih, tiba-tiba dia nggak ujung-ujung datang, hampirin, tiba-tiba nyampein humor, guyonan gitu ya. Nah, dia kan tidak pas. Nah, terus juga ekspresi spontannya adalah tidak menimbang mana yang pantas dibicarakan dan mana yang tidak. Terus bicara aja tanpa mempertimbangkan gimana sih respon bicaranya, lawan bicaranya, apakah nyaman atau tidak, apakah senang dengan ekspresi kita gitu ya, kata-kata yang kita pakai gitu ya. Ekspresi spontannya seperti itu. Terus kemudian kurang berkenan mendapat giliran untuk mendengarkan, hanya ingin didengar terus ya, lalu bertanya di waktu yang tidak tepat dan menuntut jawaban segera. Nah, ekspresi spontan ini sebetulnya lebih banyak terekspresikan oleh orang-orang yang memiliki bakat komunikasi yang kuat. Jadi tadi ya, kita punya 34 bakat. Pada dasarnya semua manusia punya 34 bakat kalau menurut Galup. Salah satu bakatnya adalah komunikasi, 33 bakatnya ya kalau mau diulik itu butuh waktu yang lebih lama gitu ya. Ya karena kita temanya soal komunikasi, salah satu bakat yang dimiliki oleh manusia itu adalah komunikasi. Yang membedakan dengan satu manusia dan manusia yang lain soal gimana sih komunikasi ini adalah urutannya. Jadi dari 1 sampai 34 ada yang kemudian memiliki bakat komunikasi di nomor 1, berarti itu sangat kuat. Maka cenderung memiliki ekspresi spontan yang lebih banyak atau dominan seperti yang digambarkan ini. Tapi kemudian ada yang mungkin di urutannya 34, ekspresi spontannya mungkin tidak seperti ini gitu ya. Nah, itu tergantung urutannya seperti apa. Maka ketika misalnya komunikasi ini tidak terlatih maksudnya ketika bakat komunikasinya sudah kuat tapi kemudian tidak dilatih, tidak didewasakan istilahnya kalau menurut Galup, maka akan jadi bakatnya jadi merugikan gitu ya, merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain karena ekspresi-ekspresi spontan yang terekspresikan ini itu tidak pada tempatnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau komunikasi sebagai keterampilan? Nah, ini yang sering kita dapatkan ya, dengarkan ketika kita berkomunikasi sama orang lain, kita harus perlu melatih nih gimana bisa menjadi pendengar yang aktif gitu ya, tidak hanya menyampaikan pesan saja, tapi kita juga perlu untuk menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu seperti apa? Kita mendengarkan lawan bicara kita dengan kemudian empati gitu ya, mendengarkan dia sampai selesai bicara, tidak memotong, tidak menjudge gitu ya. Kita pahami dulu perspektifnya, kemudian kita mencoba merespon. Nah, lalu kemudian juga bisa mengatur nada suara, ekspresi wajah dan bahasa tubuh, kapan harus dan nada suaranya tinggi, rendah gitu ya, atau kapan mengekspresikan wajah yang antusias, kapan yang ekspresi wajah sedih gitu. Nah, itu bisa kemudian kita latih. Lalu bisa menyampaikan pesan dengan struktur yang jelas. Orang lain bisa memahami apa yang disampaikan, memilih waktu yang tepat untuk menyampaikan pendapat, memberi umpan balik dengan empati gitu ya. Kita memahami bagaimana kondisi lawan bicara kita sehingga kita tahu bagaimana memberikan umpan balik atau feedback seperti apa agar lawan bicara kita mungkin tidak tersinggung. Ya, bisa terus juga gaya komunikasi yang menyesuaikan dengan lawan bicara. Kalau tadi kita sama pasangan harus seperti apa, sama yang lebih muda seperti apa, sama yang lebih tua gitu ya, sepantaran, lawan jenis itu kan pasti gaya komunikasinya berbeda-beda.
Lalu juga mampu menerima, memproses, dan menyampaikan informasi atau pesan secara efektif kepada orang lain. Nah, talent dan skill ini untuk komunikasi kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Tadi kita tahu bahwa komunikasi ini bagian dari bakat yang juga dimiliki oleh semua manusia dan tumbuh secara alami gitu ya. Lalu kemudian skill adalah keterampilan, kemampuan kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, yang maka kita perlu melatihnya. Nah, ketika bakatnya masuk ke dalam urutan yang kuat gitu, kemudian ditambah dengan skill komunikasi yang terus dilatih, maka besar kemungkinan pasti individu ini memiliki komunikasi yang sehat. Jadi bayangkan tadi dengan ekspresi spontan yang seperti itu, terus kemudian dilatih agar tidak ceplas-ceplos gitu ya, agar lebih berempati ketika berbicara sama orang lain, tentu kan komunikasinya akan lebih sehat gitu ya. Dan bahkan bisa jadi ini berpeluang untuk menjadi seorang expert yang ahli, yang bisa dari bakat dan keterampilan yang dimiliki ini bisa menjadi sebuah penghasilan. Seperti misalnya penyiar radio gitu ya, penyiar berita dan sebagainya, itu kan orang-orang yang punya bakat komunikasi yang sudah bagus terus kemudian dilatih jadi semakin bagus dan akhirnya expert di bidang public speaking misalnya dan sebagainya. Terus bagaimana kalau misalnya dalam rumah tangga? Ya sama juga gitu ya. Idealnya ketika udah punya bakat yang kuat, komunikasinya sudah terlatih, maka dia bisa berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak-anaknya dengan lebih sehat. Gitu, dia tahu gitu ya bagaimana mengkomunikasikan segala pesan yang ingin disampaikan. Terus kemudian kalau bakatnya kuat tapi tidak dilatih gimana? Ya besar kemungkinan juga komunikasinya jadi tidak sehat, kayak lebih banyak ekspresi spontan yang dilakukan tadi gitu ya. Akhirnya banyak menimbulkan ketidaknyamanan dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau misalnya bakatnya lemah, apakah mungkin gitu ya komunikasi sehat? Ya tentu mungkin karena walaupun lemah gitu ya kan udah tetap punya bakatnya, tinggal dilatih nih, ditingkatkan eh, keterampilan komunikasinya sehingga bisa lebih sehat. Yang perlu dihindari adalah ketika kita sudah tahu gitu ya bakat komunikasi kita lemah, tapi kemudian kita tidak melatihnya gitu. Kita tahu bahwa mungkin kita eh, pemalu gitu ya, atau maksudnya jadi tidak mudah untuk bicara sama semua orang. Aku sebetulnya lebih nyaman kalau sama yang sepantaran gitu, tapi ketika sama yang lebih tua atau sama lebih muda cenderung diem aja. Nah, tapi sudah tahu kelemahannya itu, tapi nggak terus tidak melatih gimana sih harus bicara sama yang lebih tua, gimana berkomunikasi sama yang lebih muda, ekspresi wajahnya harus seperti apa, ekspresi wajahnya bagaimana dan sebagainya itu. Maka bisa jadi kemudian komunikasinya tidak sehat atau banyak miscommunication gitu ya yang terjadi. Selanjutnya kemudian bagaimana komunikasi yang sehat itu? Yang pertama, kita perlu bisa memilih kata dan nada bicara yang tepat agar pasangan kita bisa memahami isi hati dan pikiran kita tanpa merasa diserang. Misalnya gimana caranya kalau misalnya suami biar naruh handuk setelah mandi itu jangan di tempat tidur gitu ya. Uh, Ya mungkin kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik atau kita mencontohkan dengan kita melakukan memindahkan dulu handuknya sambil nanti kemudian diberitahu nanti kalau misalnya habis mandi jangan taruh di tempat tidur ya gitu, tapi langsung digantung, mungkin waktu itu dia lupa, oke nggak apa-apa itu. Jadi bisa kemudian disampaikan, jangan langsung kemudian oh ngomel-ngomel kamu itu loh gini gini gini, padahal mungkin lebih banyak lupanya dari lebih banyak ingatnya gitu, misalnya lebih banyak naruh di tempatnya jemuran handuk daripada enggak gitu, tapi karena kita udah kemudian emosi gitu ya seakan-akan selalu seperti itu gitu, akhirnya kan jadi merasa diserang gitu ya. Lalu kemudian
tahu kapan saatnya bicara, kapan saatnya mendengar, agar pasangan ini memiliki kesempatan untuk menyampaikan perasaannya. Tidak hanya dituntut untuk mendengarkan uh, uh, perasaan atau kemudian pikiran kita aja. Lalu yang ketiga adalah menyadari pesan yang disampaikan bisa ditangkap berbeda oleh pasangan, sehingga bisa lebih sabar jika pasangan salah paham. Nah, ini kita harus selalu siap nih ketika misalnya kita ingin mengajak pasangan untuk kemudian ayo kita duduk bareng, kemudian mendiskusikan soal anak itu harus seperti apa. Nah, ketika kita mencoba nih pesannya yang disampaikan udah benar, udah baik gitu ya, udah dari literatur ya atau pengalaman orang-orang yang kompeten gitu di bidangnya, tapi kemudian ternyata pasangan bisa menangkap hal yang berbeda gitu. Nah, kita perlu menyadari itu dulu. Menyadari bahwa segala pesan yang kita sampaikan bisa jadi salah paham. Sehingga ketika kita sadar, oh ada kesalahpahaman nih, kita mungkin bisa cari tahu kira-kira gaya komunikasinya harus seperti apa ya, biar pasangan bisa memahaminya gitu. Lalu kemudian yang keempat adalah memberikan perhatian secara penuh agar pasangan merasa dihargai dan nyaman berbagi cerita. Jadi ketika pasangan sedang bercerita ya kita perhatikan, jangan sambil main HP gitu ya, atau sambil ngoprek-ngoprek yang lain gitu. Jadi seakan-akan tidak mendengarkan. Kalau memang kita belum bisa untuk mendengarkan, kita bisa sampaikan dulu. Mungkin boleh nanti saya selesaikan dulu ini 10 menit gitu ya. Nanti kita ngobrol bareng misalnya. Jadi semua kedua belah pihak bisa saling menyampaikan pesannya gitu dan bisa merasa dihargai dan merasa nyaman. Dan terus mengusahakan ketika berkomunikasi itu suasana yang positif, solutif, dan bermakna. Kalaupun misalnya ada sebuah konflik gitu ya, konflik yang perbedaan pendapat, ya, usahakan juga nih dikomunikasikan dengan dalam kondisi suasana yang penuh, kemudian yang sama-sama siap duduk bareng untuk mencari solusi dari konflik tersebut. Nah, kalau misalnya komunikasi yang tidak sehat seperti apa? Komunikasi yang tidak sehat ini bicara dengan cara yang menyakiti pasangan, berkata kasar misalnya, meninggikan suara, terus ekspresi yang tidak mengenakan, sinis dan sebagainya, itu bisa menyakitkan pasangan. Lalu terus bicara tanpa memikirkan perasaan pasangan, sehingga pasangan merasa tidak nyaman dan tidak dihargai. Jadi tidak mau mendengarkan nih, pokoknya harus aku yang didengarkan, harus aku yang diikuti maunya gitu ya, sehingga pasangan merasa dirinya tidak tidak didengar juga, tidak dihargai gitu ya. Terus yang ketiga adalah mengancam, memanipulasi atau membuat pasangan merasa bersalah hingga menuruti keinginan dengan terpaksa. Jadi ya misalnya pokoknya kalau kamu nggak beliin aku handphone baru, iPhone terbaru gitu ya, nanti kita pisah aja gitu. Ada nggak yang kayak gitu ibu-ibu ya? Jangan sampai lah ya, sampai mengancam gitu ya, hanya karena ingin dibeliin iPhone baru gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Atau misalnya manipulasi, apa, pokoknya mencari celah gitu ya, bahwa dia yang selalu benar gitu ya, makanya selalu mencari alasan. Manipulasi ini sibuk mencari alasan untuk membela diri meskipun dia salah, tapi enggan mencari solusi, terus juga hanya fokus untuk memenangkan perdebatan, bukan mencari cara agar masalah selesai gitu. Karena ketika mungkin dia terlihat salah, ya dia merasa harga dirinya rusak gitu ya, sehingga dia berusaha untuk tetap bagaimana caranya pasangan itu mengikuti dan mengiyakan bahwa dia benar gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, gimana gaya komunikasi gitu ya sebenarnya. Nah, gaya komunikasi ini banyak gitu ya. Ini ada, tapi kemudian ada yang gaya komunikasi yang membuat nyaman, ada yang tidak gitu. Yang tidak nyaman yang seperti apa gitu. Tentu kalau kita merefleksikan diri ya kita nggak merasa nyaman ya ketika kita diperintah gitu ya, dengan nada yang tinggi, cepetan gitu aja kok lama banget gitu ya.
kan sebetulnya bisa ya kita rubah kalimatnya dengan kalimat yang mengajak gitu ya. Ayo kita sudah terlambat, bisa lebih cepat enggak gitu ya. Sehingga jauh lebih enak untuk didengar. Terus juga kalimat yang menyalahkan. Mungkin ya kayak tuh kan gara-gara kamu nih jadi kondisinya jadi buruk gini gitu ya. Atau bukan gara-gara kamu gelasnya jadi pecah. Nah, itu. Jadi kan sebetulnya kita bisa merubah bahasa kita, gaya bicara kita gitu dengan lebih mendukung gitu ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin udah gelasnya udah pecah, udah terlanjur ya kita bersihkan bareng-bareng gitu ya. Mungkin lain kali hati-hati ya. Atau gagal nih mencobanya gitu ya, membuat sesuatu, nanti kita coba lagi misalnya gitu. Nah, terus juga misalnya meremehkan nih, meremehkan bahwa kamu itu nggak bisa diandalkan gitu, nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, kita sebetulnya bisa merubah itu dengan mencoba melihat celah gitu ya. Apa sih sebetulnya positifnya gitu dari usaha yang dilakukan oleh pasangan kita. Atau mungkin ke anak-anak kita juga gitu ya, dengan menghargai apa yang sudah dilakukan. Aku senang kamu sudah berusaha. Nah, usaha itu sudah berarti buat aku walaupun mungkin salah atau mungkin gagal dan sebagainya. Dan terus juga yang paling sering nih membandingkan. Nah, pada dasarnya tuh nggak ada manusia yang suka dibandingkan gitu ya. Tapi mungkin kita tanpa sadar gitu ya membandingkan pasangan kita dengan yang lain gitu ya, atau anak kita dengan anak-anak yang lain, atau bahkan membandingkan diri kita sendiri dengan yang istri-istri yang lain, dengan ibu-ibu yang lain gitu ya. Nah, ini bahkan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sebenarnya kita menyakiti diri kita sendiri kan ya gitu ya. Apalagi ketika orang lain yang membandingkan kita dengan orang lain, itu pasti jauh lebih menyakitkan. Maka kita bisa belajar nih untuk kemudian lebih banyak mengapresiasi baik orang lain ataupun juga diri kita sendiri. Karena pada dasarnya kan kita sudah berusaha yang terbaik, nggak ada manusia yang sebetulnya ingin melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kan kalau sudah berusaha tapi kemudian tetap salah ya kan sebuah pembelajaran gitu ya. Maka kita perlu belajar juga untuk bisa mengapresiasi setiap usaha-usaha yang dilakukan. Lalu juga ini melabeli gitu ya, kamu pemalas, kamu nakal, kamu nggak bisa diomongin gitu ya. Pokoknya label-label yang kemudian membuat kita ngerasa, oh aku tuh pemalas ya, oh aku tuh nakal ya. Akhirnya label itu yang terus dipegang dan dia meyakini dirinya seperti itu. Nah, itu kan jangan sampai ya. Apalagi kalau ke anak gitu ya. Ketika ibu yang ngomong dan memberikan labeling yang negatif ke anak, yakin 100% anak itu akan percaya. Kecuali kalau misalnya ya eh, dia tipe anak yang kemudian mau membuktikan dia tidak seperti itu, banyak juga gitu. Tapi bisa jadi anak-anak yang ingin terlihat hebat di luar itu ya karena ingin membuktikan labeling ini salah. Tapi kan sebetulnya berusaha untuk terlihat hebat karena labeling itu kan uh, gimana ya, termasuk kemudian ekspresi yang kurang sehat gitu ya. Baiknya kita ingin terlihat, ingin bisa berprestasi misalnya karena emang diri kita seperti itu, bukan untuk kemudian ingin membalas dendam atau ingin menunjukkan ke orang lain bahwa aku tidak seperti itu gitu ya. Nah, maka label ini perlu kita minimalisir atau jangan sampai kita lakukan gitu ya. Kita bisa merubahnya dengan lebih bijaksana gitu ya. Banyak untuk memberikan pujian dan sebagainya. Nah, terus kemudian yang mengancam gitu ya. Jadi tadi kayak kita hidup masing-masing aja kalau kamu tetap seperti ini gitu ya. Tapi ya baiknya kita coba aja kompromi. Apa yang bisa aku lakukan ya agar kamu bisa berubah? Kita sama-sama cari solusinya. Kita sudah coba cara A belum berhasil, coba kita cara B ada enggak? Cara B belum berhasil, cara C mungkin seperti apa gitu. Atau kita butuh orang lain enggak untuk bisa kemudian bisa berubah atau lebih baik lagi gitu. Nah, lalu juga yang komunikasi yang bikin tidak nyaman, yang menyudutkan gitu ya.
menyudutkan, ya itu gara-gara kamu tuh gitu ya. Seakan-akan semua kesalahan ada pada pasangan misalnya. Tapi ya kita bisa merubah gaya komunikasi kita dengan mencoba memuatkan bahwa ya masalah ini memang tidak mudah kita selesaikan, tapi kita coba atasi pelan-pelan gitu ya. Aku akan selalu berusaha mendampingi kamu gitu ya, apapun yang terjadi dan sebagainya. Nah, terus kemudian terakhir adalah menyindir. Jadi ya apa sindiran-sindiran yang kemudian buat orang lain tidak nyaman gitu ya. Padahal kan sebetulnya kita bisa tuh daripada menyindir gitu ya, mungkin kita bisa menyemangati itu memberikan nasihat gitu agar pasangan kita atau anak-anak kita mungkin bisa lebih rajin lagi, lebih semangat lagi melakukan hal tersebut atau sesuatu gitu ya tuh. Nah, itu ya gaya komunikasi. Kita mencoba belajar dari sini gitu ya. Ada gaya komunikasi yang tidak nyaman, kita coba nih upayakan untuk merubah komunikasi kita dengan pasangan, dengan anak-anak atau dengan orang lain sekitar kita dengan bisa bahasa yang lebih nyaman. Nah, tapi sempat apa pernah nggak nih ibu-ibu berpikir udah berusaha nih buat nyaman, ini pakai bahasa Sunda nih. Saya pikir dari Bandung komunitasnya ternyata dari Tangerang. Nih berusaha udah buat nyaman komunikasinya, tapi tetap aja kayak gitu ya konfliknya terjadi begitu-begitu saja terus gitu ya, marah-marahan terus padahal sudah berusaha, harusnya mah nggak kayak gini tapi kok keceplosan ngomongnya kayak gini, harusnya mah nggak menyudutkan tapi kok malah jadi menyudutkan, atau harusnya nggak bentak-bentak tapi malah bentak-bentak gitu ya. Nah jadi harus gimana nih gitu ya ketika komunikasi yang terjalin terus-menerus komunikasi yang tidak sehat. Nah yang bisa dilakukan gitu, salah satunya dari sekian banyak hal yang bisa dilakukan untuk komunikasi tidak sehat ini bisa teratasi gitu ya. Selain untuk terus berlatih gitu ya, kita coba renungkan. Nah, renungkan pola konflik yang berulang ini. Bagaimana respon kita dan pasangan setiap kali konflik tersebut terjadi. Apakah kemudian dalam konteks yang berbeda, tapi sebetulnya itu hal yang kecil, tapi kok reaksinya jadi berlebihan misalnya. Atau terus dengan kondisi yang sama gitu ya, dan berulang terus. Coba direnungkan, ada nggak konflik yang berulang itu terjadi? Terus kemudian jika ada menemukan pola komunikasi yang tidak sehat ini, meskipun kita sudah tahu ilmunya harus seperti apa aja gaya komunikasi yang tidak nyaman yang kita lakukan, terus kita harus merubah yang jadi yang nyaman itu seperti apa gitu ya, komunikasi yang sehat itu seperti apa, dan kita harus berusaha melakukan komunikasi yang sehat itu gitu ya, melatihnya gitu. Tapi kemudian terus terjadi, maka mungkin kita perlu melihat dari sisi yang lain. Bisa jadi kemungkinan disebabkan oleh trauma atau luka psikologis yang kita alami ketika kecil. Nah, kok bisa gitu ya ketika kecil, tapi saat ini terjadi gitu ya. Nah, itu bisa terjadi ya karena memang kita tumbuh gitu ya, nggak langsung jadi orang dewasa ya, kita tumbuh nggak langsung kemudian hidup bersama suami, pas lebih banyak kita bertumbuh dengan dari bayi gitu ya, kemudian besar jadi anak-anak, besar lagi jadi remaja, jadi dewasa gitu ya, baru kemudian kita menikah. Perjalanan hidup kita banyak sekali kemudian terbentuk dari pengalaman kita di masa lalu, sehingga ada peluang ketika kita berinteraksi dengan pasangan ataupun anak-anak menjadi refleksi kita dengan kita berkomunikasi dari ketika kita kecil. Makanya kita perlu coba merenungkan apakah komunikasi tidak sehat ini sebetulnya juga pola komunikasi orang tua kita ke kita, atau mungkin antar orang tua kita, ayah dan ibu kita gitu ya. Apakah sebetulnya mereka juga punya pola komunikasi yang tidak sehat sehingga kita menyerap emosi-emosi itu gitu ya, menyerap cara orang tua kita berkomunikasi sehingga kita ketika bersama pasangan dengan anak-anak kita menirunya.
Padahal kita tahu nih, pola itu tuh sebetulnya gaya komunikasi itu sebetulnya tidak sehat, tapi kita terus seperti itu. Nah, maka itu bisa jadi hal yang perlu kita renungkan dan kita cari, kita sadari, sehingga ketika kita mau mulai melakukannya, kita sudah sadar, oh enggak, ini tuh gaya komunikasi yang tidak sehat, yang tidak nyaman, yang saya tiru dari orang tua saya, maka saya coba untuk belajar tidak mengulanginya. Saya mencari cara untuk yang lain, kayak gitu. Kenapa kita perlu menyadarinya? Karena ketika kita sadar itu kita bisa mengerem diri gitu ya, tidak langsung reaktif ketika melakukan sesuatu. Nah, apa saja trauma masa kecil yang mungkin kita alami yang berdampak sama gaya komunikasi kita? Yang pertama adalah kita sebagai anak tentu belajar berkomunikasi pertama kali dari orang-orang sekitar kita yang paling terdekat, ya keluarga kita, orang tua kita. Sejak kita bayi gitu kan, kita sudah berkomunikasi tuh sama orang tua kita, meskipun bahasa bayi gitu ya, nangis gitu, ketawa, itu kan sebuah komunikasi juga, ekspresi bahasa tubuh. Nah, itu juga berkomunikasi. Nah, kita juga selain kita mengekspresikan emosi kita, perasaan kita, kan kita juga melihat ya bagaimana orang tua kita saling mengekspresikan emosi, bagaimana mereka menghadapi masalah atau konflik gitu. Nah, itu bisa jadi pola yang terbentuk. Dan trauma itu adalah sesuatu yang terus-menerus terulang terjadi. Gitu. Kalau misalnya cara berkomunikasi, mengekspresikan emosi dan menghadapi konfliknya cenderung tidak sehat atau negatif gitu ya. Lalu kemudian ada luka emosional, ada merasa kesepian, diabaikan oleh orang tua atau dengan orang atau dengan saudara gitu ya, merasa sendirian. Terus juga ada statement atau pernyataan dari orang tua bahwa ayah sebetulnya pengennya punya anak laki-laki tapi yang lahir anak perempuan gitu ya. Itu kan sebetulnya bisa dimaknai sebagai sesuatu yang, wah, apakah ayah tidak menginginkan aku kan gitu ya. Itu juga bisa jadi luka emosional gitu. Terus juga mengalami parentification. Parentification ini adalah ketika seorang anak mendapatkan beban tanggung jawab seperti orang dewasa. Misalnya beban tanggung jawab mengurus adiknya gitu ya. Seharian anak ini harus menjaga adiknya di rumah misalnya. Padahal itu tanggung jawab orang dewasa. Nah, dia masih kecil, masih SD misalnya, tapi harus mengasuh adiknya yang masih balita gitu. Atau ketika misalnya ada konflik orang tua, anak harus menjadi penengahnya, atau anak menjadi tempat curahan hati ibu dan ayahnya yang dia akhirnya nggak tahu harus bagaimana gitu. Padahal kan masalah orang tua adalah masalah orang tua gitu ya. Sebisa mungkin anak tidak menjadi tempat, sebisa mungkin anak tidak menjadi tempat curahan hati orang tuanya gitu, terutama ketika ada konflik-konflik yang dialami. Dan yang kemudian 3 adalah the adverse childhood experience. Ini adalah pengalaman buruk di masa kanak-kanak yang kemudian bisa berdampak besar pada kesehatan mental, fisik, dan kualitas relasi ketika dewasa. Apa yang terjadi bisa jadi memiliki respon emosi yang berlebihan, survival mode gitu ya. Apa-apa segala sesuatu tuh dalam kondisi yang survival gitu ya, yang waspada, yang terancam. Ketika ketemu sama orang baru, udah bawaannya berpikir, ini orang bisa dipercaya nggak ya, ini orang bakal nipu aku nggak ya gitu ya. Yang negatif terus, pokoknya dia harus dalam mode bertahan gitu. Gimana caranya dia tidak terlihat buruk, gimana caranya dia tidak mendapatkan penilaian yang negatif dari orang lain gitu. Jadi harus selalu berusaha menunjukkan dirinya yang perfect gitu, yang sempurna. Lalu kemudian fight or fight respon gitu ya, menghindar dan kemudian fight ini melakukan reaktif gitu ya. Jadi kedua respon ini ya berlebihan gitu, tidak pada tempatnya. Kalau misalnya dikejar anjing ya nggak mungkin kita diam aja gitu ya, yang pasti kita harus lari, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya kita berada dalam kondisi yang
harus menghindar ya perlu menghindar, tapi kalau misalnya enggak, kenapa kita harus menghindar ya, kita harus selesaikan masalah itu gitu kan. Jadi respon-respon ini yang seringkali membuat kita jadi tidak tepat gitu, menghadapi situasi suatu tertentu. Terus juga ada core belief atau keyakinan pada diri sendiri, merasa dirinya tidak layak dicintai meskipun suami sudah menunjukkan betapa dia cintanya gitu ya, berkorban demi istrinya, tapi karena istrinya memiliki keyakinan tidak layak dicintai, maka dia tidak percaya nih bahwa bahwa suami itu mencintai dia gitu. Atau juga dia merasa tidak berharga gitu ya, ketika dapat apresiasi, dapat pujian, dapat uh, apa dukungan dari lingkungan gitu ya, dia merasa kayaknya saya nggak pantas dia dapat pujian itu gitu ya. Nah, itu tidak merasa tidak mampu melakukan sesuatu, padahal sebetulnya dia sudah mampu untuk bisa, itu sebetulnya dia bisa, tapi karena dia memiliki standar yang tinggi gitu ya, dia selalu menilai dirinya tidak mampu. Nah, ini biasanya muncul gitu ya, polanya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian lebih jelasnya soal the first childhood experience. Ini itu ada 10 pengalaman buruk yang dialami ketika kanak-kanak, terutama di 7 tahun pertama kehidupan, dari lahir sampai kemudian usia 7 tahun gitu ya, kurang lebih. Nah, itu ada kekerasan fisik, misalnya dipukul, ditendang gitu ya. Dan ini terus-menerus ya, tadi kalau trauma itu kan terjadi terus-menerus ya. Berulang, bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun terjadi dialami di 7 tahun pertama. Terus kekerasan emosional, dihina, diteriaki gitu ya, dipermalukan, selalu disalahkan. Terus juga sexual abuse, kekerasan seksual, dipaksa atau dirayu untuk melakukan atau mengalami tindakan seksual oleh orang dewasa. Terus ada penolakan secara fisik, misalnya kebutuhan dasar tidak terpenuhi, terus kemudian secara emosional tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan rasa aman. Ada kondisi keluarga yang disfungsi gitu ya, orang tua bercerai, penggunaan obat-obat terlarang, canduan alkohol di anggota keluarga. Yang ini juga menyaksikan ibu dipukul atau dianiaya. Kenapa ibu ya? Karena ibu menjadi sosok yang sangat penting ya bagi seorang anak, sehingga ketika anak melihat orang ibunya tersakiti ya, itu akan menjadi pengalaman yang traumatis gitu. Lalu kemudian ada orang tua atau saudara yang masuk penjara, ya ini beban emosionalnya, mungkin rasa malu gitu ya terhadap lingkungan orang-orang di sekitar. Terus juga tinggal bersama anggota keluarga dengan gangguan jiwa. Ini ya karena selain bisa secara mungkin kalau keluarga secara genetik bisa jadi gitu ya, ada keturunan, tapi juga bisa jadi mungkin secara genetik tidak ada, tapi karena melihat gitu ya di 7 tahun pertama, melihat perilaku-perilaku yang kurang tepat gitu ya, perilaku-perilaku gangguan jiwa yang misalnya halusinasi, mengurung diri dan sebagainya gitu ya. Ketika anak tidak berusaha coba dipahamkan, atau mungkin sebaiknya 7 tahun pertama itu tidak berinteraksi ya, ketika itu sudah berinteraksi maka perlu dipahamkan kan, tapi ketika tidak dipahamkan nggak bisa jadi itu peluang untuk ditiru gitu ya, dilakukan oleh anak. Nah, apa yang resiko yang bisa dialami ketika dewasa? Bisa memiliki masalah relasi, jadi mudah konflik, jadi sulit percaya orang lain, menjauhi atau menghindari lingkungan sosial. Terus juga punya perilaku-perilaku beresiko, seperti kecanduan, zat adiktif, seks bebas, atau mungkin ya menyakiti diri dan sebagainya. Terus gangguan psikologis, depresi, kecemasan, penyakit kronis juga bisa gitu ya. Kenapa? Karena ketika trauma ini terjadi kan sebetulnya yang dialami itu bukan hanya secara emosional aja ya, tapi juga dalam tubuh kita secara biologis pun juga
berpengaruh gitu. Sekarang sudah banyak sekali riset-riset yang kemudian ketika seorang itu berada dalam kondisi yang penuh dengan stres gitu ya, stresor terus atau trauma, itu kan akan meningkatkan hormon-hormon stresnya, hormon kortisol gitu ya. Ketika hormon stres itu berlebihan, maka dia bisa mengganggu metabolisme dalam tubuh dan itu terjadi puluhan tahun gitu ya. Bisa jadi ketika tua mengalami penyakit kronis, itu bisa gitu ya. Nah, mungkin ini ya sedikit ada video saya putarkan. Kedengaran nggak suaranya? Belum kedengeran ya? Oh, belum. Oh, nggak kedengaran ya? Biasanya pas mau share screen Gimana ya? itu ini ada pilihan untuk apa share dengan audio atau tidak gitu. Jadi mungkin di stop apa di close dulu terus share lagi. Oh, gitu ya. Heeh. Jadi sebetulnya ini nggak ada ini suaranya suara sound aja sih tapi ya. Oke, jadi loading ya. Di not responding. Hmm. Sudah terplay nggak di screen? Kalau di saya dia not responding. Wah, nggak bisa diputar sepertinya ya. Mungkin share screen-nya di close dulu kali ya, terus share lagi. Coba ya. Stop share. Oke. Oh, share soundnya. Sudah muncul belum, Bu? Ya udah muncul yang itu tapi yang bukan yang itu. Oh, iya. Yang Sebentar tadi. ya. Belum ya, belum ya. Filmnya. Ini masih not responding. Mm-mm. Sepertinya device saya itu tidak terlalu kuat untuk share video. Atau mungkin nanti bisa di-share terpisah aja kali ya di grup Hikari ya. Boleh, boleh. Jadi gambarannya kurang ini tentang seorang anak yang kemudian mengingat kembali gitu ya pengalaman-pengalaman buruknya seperti apa sehingga ingatan-ingatan itu membuat dia tersadarkan gitu ya bahwa dia tumbuh dari seorang anak yang banyak mengalami pengalaman-pengalaman dibully, dijauhkan, dikucilkan gitu. Sehingga ketika dia tumbuh dewasa dia pun juga jadi merasa kecil, tidak berarti, tidak layak gitu ya, tidak dicintai tadi. Sehingga dia lebih banyak berdiam diri di rumah gitu. Dia merasa kesepian. Nah, jadi ya video itu menggambarkan betapa besarnya pengaruh kehidupan ketika kita kecil mendapatkan pengalaman-pengalaman yang traumatis. Dan kenapa saya mengajak dari komunikasi itu mengajak kita semua untuk merenungi bagaimana kehidupan kita terutama di 7 tahun pertama karena memang seringkali kita tidak sadar gitu ya, tidak sadar bahwa oh
ternyata respon-respon kita yang reaktif ini bisa jadi karena dulu kita lihat ibu kita mungkin seperti itu. Ketika misalnya konflik dengan ayah kita cenderung diam gitu ya. Sehingga kita ya sama pasangan pun kita meniru hal itu. Akhirnya konflik itu tidak pernah selesai, terus menumpuk gitu ya. Dan kita merasa banyak beban-beban emosional dalam rumah tangga ini yang jadi beban. Kok rumah tangga teh sangat apa ya, sangat berat dijalani misalnya, atau kayaknya mau udahan aja gitu ya. Sama suami kayak hubungannya seperti itu gitu. Padahal mungkin bisa jadi bukan karena suaminya gitu ya. Suaminya mungkin sudah, pasangan kita sudah berusaha gitu ya. Tapi kita selalu mudah sekali untuk kemudian bereaksi seperti itu yang terulang-ulang lagi gitu ya. Dan kita sadar nih seharusnya kita nggak bereaksi seperti itu. Maka ketika ada hal kondisi itu ya kita perlu merefleksikan apakah kita waktu kecil punya pengalaman traumatis tadi, sehingga itu berdampak sama diri kita saat ini. Kita punya core belief yang negatif tentang diri kita sendiri. Kita punya respon-respon yang emosional yang berlebihan, cenderung survival mode, sehingga sama pasangan pun jadi sulit percaya kan gitu ya. Atau bahkan mungkin ketika kita lihat orang tua kita tadi misalnya ketika marah cenderung pendiam, maka kita ngerasa sebagai seorang perempuan kita nggak boleh ditindas gitu ya, diam aja ketika kita diperlakukan kurang baik sama pasangan, maka kita harus lebih dominan gitu ya, harus menunjukkan bahwa kita tidak bisa diatur gitu, kita harus lebih, kalau misalnya konflik kita harus yang menang gitu ya, bisa jadi juga seperti itu. Maka apa ya nih yang bisa dilakukan? Jadi yang paling penting adalah menyadari pola. Apakah kemudian menanyakan diri sendiri apakah reaksi ikut sama pasangan ini sudah proporsional, sudah sesuai gitu ya, bereaksi dengan kondisi yang tepat gitu, dengan cara yang tepat, atau malah berlebihan. Terus juga kemudian menanyakan ke diri sendiri apakah peristiwa di masa lalu ini apakah ada peristiwa di masa lalu yang menimbulkan perasaan dan reaksi yang sama. Ya mungkin ketika kita melihat orang tua kita bertengkar gitu ya, ada perasaan itu sehingga kita pun melakukan hal yang sama gitu ya, sulit sekali untuk kemudian menyelesaikan, untuk kemudian sama pasangan itu ketika konflik diselesaikan dengan cara yang baik, selalu bertengkar terus. Apakah orang tua kita juga seperti itu gitu ya? Kita kemudian sebagai anak melihat itu dan tanpa sadar melakukan hal yang sama. Nah, kita belajar untuk meregulasi emosi kita, menyadari apa yang kita rasakan ketika situasi itu terjadi, bagaimana fisik kita bereaksi, lalu kemudian mengambil jeda dengan meninggalkan pertikaian, kalau ada pertikaian atau konflik, terus kita mengolah nafas kita, mengatur nafas kita kembali, menenangkan diri kita. Kalau memang sudah tenang, baru kita mencoba mencari cara untuk bisa menyampaikan apa yang kita rasakan, gitu ya. Jadi kita lebih mengendalikan emosi kita, Dan kemudian kita perlu juga mengkomunikasikan ke pasangan bahwa apa saja sih yang men-trigger emosi kita, apa yang bisa dia lakukan untuk membantu mengatasi ketika kita ke-trigger gitu ya. Jadi misalnya ada suami salah ngomong gitu ya. Terus kemudian padahal niat suami itu bercanda, tapi kita akhirnya nangkapnya serius gitu. Kan kita akhirnya ada miss kan. Nah itu kita perlu komunikasikan. Oh kenapa aku tersinggung misalnya. Saya kayak suami bilang, oh mulut kamu bau gitu ya, belum sikat gigi gitu ya. Kita kan ngerasa kayak dihina gitu kan. Padahal mungkin dia niatnya bercanda, untuk dia itu kayak gitu tuh candaan gitu ya. Terus ternyata kita bisa merenungkan kenapa kita sangat tersinggung ya gitu. Kita tahu nih kalau suami itu sebetulnya orang yang humoris, suka bercanda, dan itu candaan, bukan sesuatu yang sindiran yang harus menyakit, yang harus kemudian responnya sampai nangis gitu ya, sampai ngambek, kundung gitu ya.
Nah, kita bisa merefleksikan, oh apakah dulu mungkin orang ibu kita juga sesensitif itu, gitu kan? Ya, kita bisa lebih menempatkan diri bahwa, oh iya, ibu aku memang lebih sensitif ketika diomongin seperti itu. Apakah aku juga harus sesensitif itu, gitu ya? Apakah kemudian ketika aku sesensitif itu membuat suami aku merasa nyaman? Bahkan bisa jadi malah dia merasa jadi bersalah, akhirnya menjadi pendiam yang tadinya mau bercanda gitu kan, atau oh ini mungkin masih bercandaannya masih di batas wajar gitu ya, sehingga kita bisa komunikasikan hal itu. Aku nggak suka nih ketika kamu ngomong kayak gini. Mungkin suami juga bisa berubah gitu, memperbaiki candaan-candaannya yang tepat, yang sesuai dengan kondisi istri, tapi juga kemudian istri juga belajar untuk menerima gaya gaya candaan suami gitu ya. Itu kan saling memahami, mengkomunikasikan dengan cara seperti itu. Memang kemudian ternyata pengalaman traumatis yang dialami cukup berat gitu ya, dan tersadarkan bahwa ini tidak bisa dihadapi sendirian atau bersama dengan suami, karena akhirnya suami juga overwhelmed gitu ya, lelah sendiri gitu menghadapi istri yang kemudian terus reaktif gitu ketika berkomunikasi. Penting sekali untuk mencoba mencari pertolongan untuk mengobati luka psikologis atau trauma yang dialami. Yang tentu saja saya berharap ketika kita menyadari ini nih, ada 1 dari 10 pengalaman tadi ya, dari pengalaman buruk yang dialami ketika kecil, ada 1 dan itu terus berulang dan mengganggu diri kita dan akhirnya berdampak pada hubungan kita dengan pasangan. Itu bukan kemudian bagian dari kita menyalahkan ya, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan lingkungan kita gitu ya. Tapi sebagai upaya kita untuk kemudian mengobati diri kita sendiri gitu. Menyadari ini bukan untuk menyalahkan, tapi kemudian untuk bertumbuh, memperbaiki diri gitu ya, agar kita bisa menghentikan rantai trauma itu dan tidak berlanjut ke anak-anak kita gitu. Baik, nah terakhir ini ada 1 ayat. Kenapa Ibu? Kalau di share screen-nya mau saya yang share aja atau gimana? Oh, nggak berubah? Nggak ada, nggak ada, nggak keluar. Oh, maaf. Sejak kapan ya? Saya juga nggak sadar. Maaf Kalau kok. kalau di sana ini Ya, kesulitan jadi mungkin saya kayaknya lupa. Kayaknya saya lupa nge-share ya. Sebentar. Sekarang sudah muncul? belum, bentar lagi mungkin. Nah, ya udah. Yang tadi. Oke, ini tadi yang saya jelaskan. Ini bagi slide ini yang nggak tampil ya. Terus sekarang sudah muncul? Sudah belum, Bu? Udah muncul. Sudah muncul ya. Oke. Itu ini yang saya sampaikan ya, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menyadari bahwa ada pengalaman traumatis mungkin waktu kita kecil. Yang paling penting ya tadi, kita perlu coba mencari pertolongan ketika memang pengalaman yang dialami cukup berat dan sulit untuk dihadapi. Nah, gimana tanda kita sudah berdamai sama trauma kita adalah ketika tadi kan ada konflik yang berulang dengan pasangan dan kita sudah mencoba mengatasinya dan konflik itu terjadi lagi, kita bisa melihat apakah reaksi kita tetap sama atau tidak. Misalnya nih ketika tadi suami bercanda soal
bau mulut tadi atau bau badan dan sebagainya yang kita akhirnya merasa sangat sensitif. Tapi ternyata ketika kita mencoba mengobatinya, kita mendapatkan candaan yang serupa atau sama, kita bisa lebih eh, lebih bagus, respon lebih baik gitu, lebih santai gitu ya, tidak emosional, tidak lagi pundungan, tidak lagi nangis dan sebagainya. Nah, itu ciri kemudian bagaimana kita tahu kita sudah berdamai atau belum dengan trauma yang kita hadapi. Ketika situasi yang saat ini kita hadapi, kita bisa merespon dengan respon yang berbeda. Nah, yang terakhir eh, yang mungkin ingin saya sampaikan di surah Ali Imran ayat 159 sebagai pengingat kita semua gitu ya. Ini firman Allah disampaikan bahwa karena rahmat Allah lah kita bisa berlaku lemah lembut terhadap orang-orang di sekitar kita gitu ya. Walaupun ini ayat untuk Rasulullah gitu ya, tapi sejatinya kan semua firman Allah dalam Al-Quran itu untuk kita juga gitu ya. Maka kita bisa berlaku lemah lembut itu adalah bentuk dari rahmat Allah, karena rahmat Allah, sebab kasih sayang Allah sama kita. Tapi kemudian ketika kita bersikap keras, berhati kasar gitu ya, itu sudah sunatullahnya pasti orang yang kita kasari gitu ya, kerasi pasti akan jauh dari kita. Ketika kita kasar sama anak-anak, ketika kita keras sama anak-anak gitu ya, karena tidak heran ketika dia dewasa mungkin dia akan menjauhi kita gitu. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian Allah juga mengingatkan kita untuk senantiasa memaafkan mereka, terus memohonkan ampun gitu ya, terus mencoba bermusyawarah. Ya, disinilah komunikasi itu penting gitu ya, bermusyawarah apa yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan urusan tersebut, mencari solusi. Tapi kemudian terus kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kita sudah berusaha nih, berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha untuk bisa memaafkan, memohon ampun, gitu, bermusyawarah, gitu, komunikasi, tapi kemudian masih tidak sesuai gitu ya, ya sudah kita tawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya sama Allah. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal, yang berserah diri kepadanya. Baik, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, boleh mana ya? Saya kembalikan lagi ke Bu Alin sebagai moderator. Bismillah, Mbak Teh Muti. Silakan Ibu-ibu apabila ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwanti ya. Iya, ya Bu Alin. Silakan Bu. Ya, Bu Muti. Tapi kasusnya kebetulan karena baru ketemu sih kemarin kan sama temen barengan sekolah SD gitu kan dulunya. Makanya dia bilang, ih udah 36 tahun kan berarti nggak ketemu. Sepikir kan baik-baik aja kondisinya. Taunya dia ketemu karena baru bebas, istilahnya udah nggak terikat lagi sama suaminya gitu kan. Maksudnya, terus gimana? Ya pisah lah gitu kan. Mungkin akhirnya kan entah komunikasi atau memang, tapi dia akhirnya cerita, padahal baru ketemu gitu kan, karena dia cerita jadi kan diceritain. Nah intinya penyelesaian baiknya gimana, tapi intinya dia merasa baru lepas dan udah nggak ada rasa lagi, maksudnya udah nggak begitu lah pokoknya. Padahal dia udah 26 tahun menikah gitu kan. Nah, cuman kata dia kuat-kuatin karena dia berpikir bahwa pengen menikah seumur hidup gitu kan. Alasannya dia memang kuat kata dia sih. Karena suaminya itu kayak kejawen gitu, Bun. Jadi harusnya seperti apa gitu. Jadi katanya sholatnya susah, puasanya susah. Emang waktu pas awal seperti itu kenalnya kan saya bilang. Tapi ya dulu nggak kayak gitu banget gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya udah seperti itu gitu kan. Jadi dia kayak kadang karena bicaranya juga yang udah ntar kasihan kalau misalnya tinggal sama istrinya gitu kan, ada tetangga yang bilang kayak gitu. Nah akhirnya makanya akhirnya dia kayak kabur aja tuh. Penyelesaiannya sebenarnya belum kelar, tapi pokoknya intinya dia pengen nggak balik lagi gitu aja.
Makanya ini komunikasi yang baiknya tuh seperti apa gitu gitu. Jadi Itu aja sih. temannya Bu Purwanti, teman kecilnya cerita gitu ya, sudah berpisah sama suaminya karena eh Iya, tapi belum ada surat cerai secara KUA. Dia baru meninggalkan suaminya aja. Tapi intinya dia mau mengurus itu dan nggak mau balik lagi, katanya sih gitu bilangnya. em, jadi kalau dia berpikir kalau dia mengurus perceraiannya, dia akan berkomunikasi lagi dengan suaminya gitu dan dia menghindari hal itu gitu ya. Baik. Ya, tentu kalau misalnya alasan bercerainya karena menyalahi syariat agama kan sebagai salah satu yang paling utama harus dilakukan gitu ya, untuk perceraian itu sangat mungkin jadi pertimbangan yang utama untuk dilakukan karena sudah banyak kesyirikan, terutama kalau sudah 26 tahun sudah ada tanda-tandanya di awal terus berusaha untuk mencoba diluruskan tapi ternyata tidak mampu karena sebagai seorang istri ya tentu sulit gitu ya, mengatur suami akhirnya memutuskan untuk meninggalkan. Eh, Kalau memang secara administrasi negara gitu ya, kalau secara agama mungkin sudah jelas bercerai ya Bu ya karena sudah talak gitu ya. Jadi kalau untuk urusan agama ya pasti ada konsekuensinya ya Bu ya, ketika flight tadi ya menghindar gitu ya, menghindari untuk kemudian tidak menyelesaikan konflik yang terjadi terutama terkait dengan proses administrasi negara gitu ya, perceraiannya ke pengadilan agama, ya resiko-resiko itu konsekuensinya akan dihadapi gitu ya. Itu yang perlu disadari oleh temannya Bu Farmati, siap nggak sama konsekuensi itu. Ketika dia mau menikah lagi misalnya berarti kan pasti akan terhambat. Dia akan tetap harus mengurus hal itu. Jadi ya sebetulnya segala keputusan yang diambil ada konsekuensinya. Baiknya seperti apa? Ya tentu diselesaikan agar tidak ada beban lagi gitu ya. Karena pasti akan berentet ke anak-anak misalnya. Nah, kalau misalnya tidak mau berkomunikasi lagi ya, apakah memungkinkan untuk mencari orang ketiga membantu menjadi mediator di antara keduanya sehingga konflik itu bisa selesai. Jadi saya rasa segala kondisi sebetulnya ada jalan keluarnya selama kita mencoba mencari cara untuk bisa menyelesaikan hal tersebut gitu. Dan itu mencoba cari cara menyelesaikan masalah itu kan sebetulnya bagian dari kita bisa berkomunikasi gitu ya, baik dengan mantan suami ataupun juga berkomunikasi dengan mediator yang kita butuhkan untuk memediasi hubungan dengan mantan suami. Itu kan juga bagian dari mencoba bangun komunikasi dan menyelesaikan masalah dengan sehat gitu, tidak menghindari karena ketika menghindari ya ada konsekuensinya yang didapatkan. Siap nggak dengan konsekuensi itu gitu. Apakah akan menjadi stres baru, apakah kemudian hidupnya jadi nyaman, aman, tentram gitu ya. Ketika dia memilih hal itu ya itu kembali lagi ke pilihan yang Bu Purwanti gitu. Iya, Bunda. Makasih. Terima kasih banyak Bu Purwanti untuk sharingnya. Sebelumnya saya Hikari bekerja sama dengan Global Elsan Relief untuk berdonasi untuk Gaza. Nanti linknya bisa dilihat di kolom chat ya. Yang silakan Ibu-Ibu. Oh ya, Global Elsan Relief itu adalah lembaga kemanusiaan global yang telah menjangkau lebih dari 6,8 juta penerima manfaat di 44 negara dan memiliki partner langsung di Gaza, Palestina, sehingga setiap donasi akan disalurkan langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi silakan yang ibu yang mau berdonasi, oke, bisa dilihat di kolom chat. Yang ada yang mau bertanya lagi silakan. Boleh bertanya, Mbak Mutiara? Boleh Bu. Iya. Iya, mohon maaf tadi saya sebenarnya udah datang dari awal, cuma karena ada agenda lain, jadi mungkin baru
serius mendengarkannya di tengah-tengah. Tapi menarik banget itu yang tentang the adverse apa ya tadi childhood experience itu ya. Jadi gimana anak-anak yang pernah mengalami eh, hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan gitu ya, yang bahkan membuat mereka menjadi trauma dan akhirnya komunikasinya menjadi terganggu ya karena traumatic experience tersebut gitu. Nah ini bagaimana nih kita tahu kalau kendala kita dalam berkomunikasi ke orang lain itu karena hal tersebut, bukan karena misalnya kan mungkin sepanjang kehidupan kita kan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan itu lumayan banyak gitu ya. Nah, mana nih dari peristiwa ini yang eh, menjadi pemicu gitu ya, atau menjadi penyebab komunikasi yang kurang bagus ini? Karena misalnya apakah misalnya masalah perceraian gitu ya atau masalah KDRT gitu ya yang mungkin kita nggak benar-benar jelas mana yang harus kita perbaiki dulu gitu seperti itu Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya Bu Hifizah gitu ya. Ya, kalau misalnya ketika kita sudah menikah terus ada pengalaman traumatis baru yang dihadapi, ya berarti itu yang jadi utamanya gitu ya. Bu Hifzah yang perlu diselesaikan, apakah korban perceraian, korban KDRT, perselingkuhan, dan sebagainya, itu tentu kan sebagai sebuah pengalaman traumatis juga. Nah, itu diselesaikan terlebih dahulu. Tapi yang saya coba untuk mengajak kita berefleksi gitu ya terhadap pola komunikasi kita dengan pasangan adalah ketika pola komunikasi ini pola komunikasi yang sebetulnya sederhana tapi kok terus-menerus terjadi dan jadi berkonflik gitu. Misalnya kita jadi mengalami beban-beban emosional yang berat dan itu terus-menerus, tapi ketika kita udah tenang, kok kita mencoba berpikir lagi, kok kita berekspresinya seperti itu gitu. Kalau apa misalnya kita tahu bahwa itu pasangan kita bercanda gitu ya, dia konteksnya tuh pasti bercanda, kita udah tahu polanya gitu. Tapi kok kita sulit banget untuk menerima candaan itu misalnya. Eh, itu kita bisa jadi mencoba merefleksikan diri, apakah dulu ibu kita pun juga mengalami hal itu dan dia dan mengekspresikan perasaannya ketika diperlakukan tidak menyenangkan sama ayah kita gitu dengan cara yang seperti itu sehingga kita memiliki pola mengekspresikan emosi kita jadi hal yang seperti sama dengan ibu kita. Apapun yang harus kita nggak nyaman gitu ya, reaksi kita pundung diem gitu ya, nangis di pojok di kamar gitu ya, nggak mau ngomong sama suami untuk konflik-konflik apapun misalnya berulang, kita tahu bahwa itu sebetulnya maksud dari suami itu kayak gitu tapi kita sulit untuk mengontrol mengendalikan emosi kita karena kita bisa jadi punya core belief tadi, punya rasa tidak dicintai. Oh, ketika suami mengkritik kayak gitu tuh dia nggak cinta sama aku gitu. Padahal kan sebenarnya solusinya sederhana. Oh ya mungkin aku harus lebih rajin sikat gigi gitu ya. Oh mungkin aku harus lebih wangi, lebih berpenampilan cantik di depan suami gitu kan. Dengan itu solusi yang sederhana gitu. Tapi kok reaksi kita malah kayak kita suami nggak cinta lagi sama aku atau aku jadi tidak berharga gitu ya, aku jadi sangat sedih. Ketika respon tidak proporsional itulah yang kita refleksikan, apakah kemudian kita punya pengalaman trauma di masa kecil atau bisa jadi contoh yang lainnya ketika mau berhubungan seksual sama suami gitu ya, kok rasanya nggak nyaman, nggak sakit dan sebagainya. Apakah kemudian ada tuh pengalaman yang kita tanpa sadari sebagian dari pelecehan seksual walaupun itu hanya verbal gitu ya, bukan hanya sih itu udah pelecehan ya, itu udah verbal akhirnya membentuk konsep diri kita yang tidak berharga dan kita tidak nyaman ketika bersama suami, itu kan bisa jadi pola yang seperti itu. Jadi yang saya ingin ajak berefleksinya ya kita coba lihat pola-pola konflik dengan pasangan ini yang sebetulnya kita sadari bahwa ini tuh konflik yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan yang lebih responnya lebih baik gitu ya, lebih positif.
lebih sehat, tapi kemudian terus-menerus kok jadi polanya yang tidak sehat gitu. Kita tahu kita nggak boleh bentak-bentak, tapi kita reaktif jadi bentak-bentak gitu kan. Apakah mungkin kita dulu sebagai anak juga mengalami bentakan-bentakan yang terus-menerus seperti itu kan gitu. Kurang lebih seperti itu Bu Hifiza. Ya, makasih Mbak Mutiara. Tapi mungkin Iya. boleh nanya lagi. Satu. Boleh Ya, ini gimana Bu? apa? Saya agak curious juga. Kayak misalnya, kalau misalnya kita mengalami ya apa reaksi fight or flight-nya itu kuat banget gitu. Kita cenderung menghindar gitu ya. Kemudian ya apa namanya ya tidak mau menghadapi eh, ya misalnya kalau ada yang harus berkomunikasi dengan orang lain, itu cara mengatasinya gimana tuh, Mbak Mutiara? Oke, baik. Cara mengatasinya ketika misalnya ada konflik dengan pasangan terus kita lebih banyak diam gitu memendam gitu ya. eh Pertama ya tadi kita sadari dulu, ada pola itu kan berarti ya Bu ya. Kita sadari dulu pola itu tidak sehat gitu ya. Ketika kita memendam, walaupun mungkin akhirnya kita berpikir kayaknya aku diem aja tuh baik deh karena akhirnya sama suami jadi nggak ribut, anak-anak tidak lihat kita bertengkar. Tapi kan nggak sehatnya ke diri kita sendiri ya. Emosi-emosi yang bergejolak itu kita simpan ke dalam diri kita sendiri, dan itu akan tersimpan memorinya di anggota tubuh kita, tidak hanya di otak kita gitu ya sebagai ketika kita mengingat situasi itu atau perasaan kita gitu, tapi setiap sel dalam tubuh kita pun juga mengingat itu. Makanya kan kadang kalau ada kita menghadapi pengalaman traumatis yang bereaksi pertama bisa jadi jantung kita berdetak kencang atau kita keringat dingin gitu ya, kita gemeter badannya gitu ya. Padahal kita, aku kenapa ya bisa kayak gini ya? Kayaknya tadi cuma ngobrol biasa aja gitu ya. Kayaknya atau tadi cuma ketemu sama orang yang asing gitu ya. Tapi kok reaksinya kayak gini fisiknya? Itu kan berarti sebetulnya tanda dari fisik kita bahwa dia itu mengingat sesuatu yang buruk, tapi otak kita karena tahu pengalaman buruk itu sangat menyakitkan, dan dia tidak mau mengingat itu, freeze lah jadinya ya. Jadi coba tidak mengingat kejadiannya, tapi tubuh itu mengingat. Nah, maka kita harus sadari ketika kita hanya diam, walaupun tidak jadi konflik bertengkar sama pasangan dan itu sesuatu yang baik, tapi kan akhirnya kita merusak ke diri kita sendiri karena kita menyimpan emosi itu. Nah, itulah kenapa kemudian tadi bisa mengakibatkan penyakit kronis. Karena tubuh itu ada saatnya dia tidak kuat lagi menyimpan beban-beban emosional yang kita pendam. Baiknya seperti apa ketika kita sadari bahwa kita yang termasuk orang yang memendam semua emosi yang kita rasakan gitu ya. Kalau tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, merilis emosi-emosi itu, karena emosi itu harusnya karena emotion ya, dia harusnya bergerak, energi yang terus bergerak gitu ya. Ketika dia dikurung gitu ya dalam tubuh kita, dia akan istilahnya membuat jadi penuh gitu ya. Biar kayak balon yang terus ditiup kan lama-lama bisa meledak. Itu makanya karena kita kayak bisa lihat dia kok orangnya pendiam kok tiba-tiba langsung bisa ekstrimnya nyakitin orang gitu misalnya, atau langsung teriak-teriak gak jelas gitu ya. Bisa jadi karena udah gak kuat. Nah, kalau dia nggak bisa mengekspresikannya ya jadi tubuhnya yang sakit gitu. Apakah jadi sakit mah awal mulanya gitu ya, atau sakit kepala yang berlebihan, terus kemudian bisa sampai sakit jantung gitu ya, atau imun. Ada beberapa penelitian juga yang menemukan autoimun juga bagian dari bagian karena kondisi emosional yang tidak stabil tadi, yang terus-menerus dipendam gitu, akhirnya mengurangi daya tahan tubuh, imun itu jadi bereaksi berlebihan gitu ya, karena terlalu banyak dalam tubuh itu kondisi yang tidak stabil gitu, dari akibat emosi-emosi yang terus dipendam. Jadi ya baiknya ketika sudah menyadari pola kita lebih banyak misalnya flight gitu ya, menghindar, kita cari, kalau nggak bisa
diri sendiri, ya kita cari pertolongan orang lain. Karena kan kita perlu bantuan juga ya untuk lihat untuk melihat yang mana sumber masalahnya, akar masalahnya, mengotak-kotakan dulu ini yang masalah A, ini masalah B, yang mana harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau butuh tempat untuk rilis mengeluarkan emosinya, orang lain ketika sama profesional kan pasti akan disediakan tempat yang nyaman untuk bisa mencoba merilis, mengungkapkan semua pikiran, perasaannya selama ini dipendam. Terus kemudian bisa dikelola apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu, biar pasangan tahu harus seperti apa ketika kita merasakan hal tersebut gitu, atau ketika konflik itu terulang lagi baiknya seperti apa gitu ya. Itu kan perlu dilatih juga, bagian dari melatih skill komunikasi kita juga gitu. Makanya kita perlu untuk mencari pertolongan ketika hal tersebut terjadi. Mungkin itu. Terima kasih banyak pertanyaannya, Bu Hizam. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Tapi berarti ada ya apa terapi untuk menghilangkan apa memori yang tidak baik itu ya? Ya, kalau dari saya salah satunya yang saya gunakan ada terapi DEP sama CTC. Kedua terapi ini memang fokus ke emosi, merilis emosi dan menangani pengalaman-pengalaman traumatis yang pernah dialami, menangani pengalaman traumatis yang pernah dialami klien-klien gitu. Dan sebetulnya sih kita nggak bisa lupa gitu ya soal pengalaman tadi. Pengalaman traumatis itu sulit sekali untuk dilupakan, tapi yang kita bisa lakukan adalah merubah reaksinya. Baik berupa reaksi emosi kita rubah, terus reaksi cara kita berpikir ketika menghadapi situasi traumatis itu, dan juga cara kita bereaksi berperilaku gitu ya. Berperilakunya bisa kita rubah. Ya, lewat terapi itu insya Allah bisa membantu sejauh ini ya. Kalau saya mencoba membantu klien-klien saya yang punya pengalaman traumatis, dan rata-rata polanya ya terlihat pasti ketika kecil. Jadi misalnya saya menangani klien yang sakitnya leukemia gitu ya. Ya datang awalnya ya karena tertekan ya, karena tentu mendapatkan diagnosa di leukemia itu bukan hal yang mudah untuk dilalui gitu ya, harus berobat sepanjang hidupnya dan sebagainya. Tapi ketika saya coba tarik perjalanan hidupnya dari kecil, ya ternyata dia memang tumbuh di dengan pola asuh yang mengabaikan emosi-emosi dia sejak kecil. Jadi orang tuanya yang banyak mengatur dia sesuai keinginan orang tuanya. Dia tidak bisa mengekspresikan dirinya seperti apa, keinginannya seperti apa, sehingga dia merasa kok aku seperti orang tua, seperti ibu aku terutama, karena saudara semuanya laki-laki, dia sendiri perempuan, dan dia tuh 11-12 seperti ibunya. Jadi dia kayak nggak tahu yang mana diri aku gitu ya, dirinya sendiri tuh dia nggak tahu. Dan akhirnya dia banyak memendam, banyak mengikuti keinginan ibunya, kehilangan dirinya sendiri. Akhirnya dia ya karena tadi tubuhnya mungkin nggak kuat gitu ya, karena kalau di tracking secara biologis genetika nggak ada keluarga yang sakit leukemia gitu ya, atau juga nggak ada dia punya riwayat asma, nggak ada keluarga yang asma, tapi tiba-tiba 3 SD dia sakit ada asma kambuh gitu ya. Itu nggak kambuh, asma pertama kalinya di 3 SD gitu ya. Nah itu ada beberapa kondisi-kondisi biologisnya yang ketika di tracking ternyata ya ada beban-beban emosional yang banyak dialami oleh klien ya. Dengan ikhtiar ini ya sebetulnya berharap walaupun mungkin belum tentu bisa menyembuhkan leukemianya ya karena sudah terjadi gitu ya, tapi berharap dengan beban emosionalnya bisa teratasi, itu bisa membantu dia lebih stabil terutama menjalani pengobatannya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Boleh nih, silakan. Oh iya,
Assalamualaikum Mbak Mutiara, tanya ya. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Heeh. Ya, maaf Mbak. Jadi saya kemarin sempat ketemu temen. Saya tuh punya, kalau misalnya nih di forum atau apa mau bertanya atau misalnya menyampaikan ini, udah deg-degan duluan. Kemudian tuh gemeteran ya, dingin dan sebagainya. Terus dia bilang gini, oh ibu ini dulu mungkin kecilnya suka dibentak atau suka apa nggak boleh nanya misalnya atau mau belum apa-apa udah bilang diam ya gitu. Tadi misalnya jadi kita tuh serba takut gitu ya, takut salah utamanya gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan trauma seperti itu gitu Mbak. Mungkin itu, terima kasih Mbak Mutiara. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Lini untuk pertanyaannya. Kalau jawaban apa yang bisa dilakukan, kalau saya sebagai psikolog, ya teknik yang saya berikan teknik DEP tadi ya, sama CTC itu dua teknik yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk ke diri sendiri gitu ya, melatihnya, yang pertama bisa berlatih dulu untuk olah nafasnya. Gitu. Latihan tiap hari misalnya 5 menit aja setiap hari, tarik nafas panjang, dihembuskan gitu ya, menenangkan nervous system kita, saraf-saraf kita dengan olah nafas gitu. Atau mungkin melakukan olahraga sederhana seperti stretching gitu ya. Karena emosi itu sebetulnya perlu untuk dialirkan gitu ya. Jadi kalau ada pengalaman tadi udah tak sadar bahwa oh ada pengalaman sering dibentak, takut salah menyampaikan pendapat dan akhirnya sekarang ketika mau berbicara pun jadi sulit gitu ya. Jadi ada reaksi-reaksi fisik. Nah, ketika itu sudah dialami bisa kemudian jadi mengalirkan emosi itu. Rasa takut itu dialirkan dengan bergerak. Paling sederhana sebetulnya kalau dari beberapa penelitian yoga itu cukup efektif untuk mengalirkan emosi-emosi pengalaman-pengalaman traumatis tadi gitu ya. Dia akan membantu nervous system kita untuk mengingat secara spesifik pengalaman apa yang jadi traumatis kita dan kita alirkan itu dengan bergerak dengan yoga gitu. Atau grounding juga bisa, grounding berjalan di rumput, di tanah gitu ya, atau di air kalau ada laut di sekitar rumah, di pesisir pantai gitu, lagi ke pantai. Itu juga bisa bagian dari healingnya gitu ya, mengatasi untuk mengalirkan energi tadi. Tapi ya tentu untuk mengalirkan itu kita perlu bersiap menghadapi dulu, kita rasakan dulu. Jadi bukan sambil ngobrol gitu jalan atau sambil yoganya pikirannya kemana-mana gitu ya. Tapi memang melakukan olah nafas, tadi olah nafas, yoga, grounding itu tuh kita memang udah bicara sama diri kita. Kita mau mencoba menghadapi situasi trauma itu lalu apapun emosi yang dirasakan dirasakan saja gitu ya, terus bantu dialirkan lewat aktivitas tadi. Itu beberapa teknik yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya ternyata dengan yoga tadi ternyata ekstrim nih pengalamannya, ternyata yang keingat gitu, yang selama ini kita selalu menghindari perasaannya, ternyata aku benci banget ya sama ibu aku diperlakukan seperti itu gitu ya. Kan itu perasaan benci itu kan sesuatu yang kan nggak boleh sebagai anak benci sama ibu, tapi kan kita ngerasain itu gitu ya. Ketika ada perasaan itu dan kita sulit untuk mengatasinya sendiri, ya kita butuh bantuan orang lain. Kita jadi harus perlu tahu juga batasannya gitu ya, batasan-batasan sampai mana kita bisa mengatasi sendiri, sampai mana kita butuh bantuan orang lain. Kalau udah ekstrim marah, dendam, benci yang berlebihan, ternyata kita sadari itu, maka kita perlu bantuan orang lain untuk mengatasinya. Tapi kalau aku cukup nyaman nih dengan aku ketika membayangkan aku bicara gitu ya, menyampaikan pendapat, terus ada reaksi jantung berdebar kencang,
gemeteran, terus aku olah nafas, aku akui aku ngerasain itu gitu, terus aku bisa nyaman dengan kondisi itu, perlahan jadi lebih berani, ya itu alhamdulillah gitu ya, bisa diatasi sendiri. Berarti bisa jadi pengalaman traumatisnya tidak terlalu berat walaupun ada, tapi ternyata pas dilakukan nggak cukup nih, aku tidak cukup berani untuk kemudian mengingat lagi pengalaman traumatisnya gitu, karena terlalu buruk. Apakah pernah ditertawakan satu kelas gitu ketika bercoba presentasi gitu ya, atau bahkan ditertawakan oleh orang tua gitu dengan cerita kita, pendapat kita, atau diabaikan pendapat kita gitu ya, itu cukup bergejolak emosinya. Kita tidak sanggup untuk mengatasi dengan olah nafas, dengan mengalirkannya dengan yoga atau dengan grounding gitu ya, itu tidak bisa, ya bisa nggak ada masalahnya untuk mencoba mencari pertolongan gitu. Bu Leni. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Mutiara. Insya Allah Gimana? coba dicoba dulu. Bismillah. Ya, silakan, semoga bisa membantu ya Bu Leni ya. Tidak terasa ya sudah sampai jam 9 lebih. Iya, alhamdulillah. Bu Teh Muti, apakah jadi mau ada acara healingnya atau enggak? Kayaknya kalau dari waktu kurang ya Bu ya, mungkin nanti kita bisa agendakan tersendiri ya, kalau memang mau ada kegiatan untuk kita coba sama-sama tadi ya olah nafas gitu, karena kan online ya, jadi mungkin akan berbeda gitu ya ketika offline ya. Kalau memang mau kita bisa agendakan kembali gitu. Iya, iya. Alhamdulillah ya, karena waktu sudah jam 9 lebih ya. Jadi kita sudahi saja. Mudah-mudahan, Masya Allah, keren sekali nih materinya. Mudah-mudahan dengan mendengar ini, komunikasi kita dengan pasangan, dengan orang tua, dengan teman, dan dengan orang lain jadi lebih baik ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudahi dengan baca basmalah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang tersebut dengan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Teh Muti. Sama-sama Bu Alin dan ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak untuk malam ini. Kita alhamdulillah bisa ketemu silaturahmi, semoga bisa bertemu kembali di waktu yang lain gitu ya. Dan apa yang disampaikan tentu ini masih sangat sedikit gitu ya, ibu-ibu, dari sebanyaknya ilmu yang Allah miliki gitu ya. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Eh, eh, waktu kita malam ini bertemu gitu juga bisa bermanfaat dan bisa membantu kita untuk bisa memiliki komunikasi yang jauh lebih baik gitu ya, dengan mencoba menelusuri mungkin kita punya pengalaman traumatis apa nih ketika kita terus menerus memiliki komunikasi yang kurang sehat. Mungkin itu dari saya, Bu Alin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Saya izin aktif.